para ulama telah memperbincangkan panjang lebar terkait dengan bismillah dan tinjauannya dalam hukum syariat dalam kitab-kitab ulama. Sudah ditulis semuanya tentang bismillah. Oleh karena kita malam hari ini mengkaji ilmu fikih, maka tentu kita akan membahas aspek hukumnya saja. Kita perlu bahas bismillah ini yang ada relevansinya dengan ilmu fikih. Kata ulama, yang bagi likulli syari'in fi fannin an yabhatha basmalatan bitarafin mimma yunasibul fannal masyru'a fi wifa'an bihaqqil basmalati wa wifa'an bihaqqil fannil masyru'i fi. Seyogianya bagi setiap orang yang memasuki satu disiplin ilmu untuk membahas terlebih dahulu tentang bismillahirrahmanirrahim dengan bahasan ala kadarnya yang ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang dipelajari, sebagai menunaikan hak bismillah dan menunaikan hak disiplin ilmu yang dipelajari. Malam hari ini saudara kita mengkaji ilmu fikih, maka perlulah kita membahas bismillah yang ada keterkaitannya dengan ilmu fikih saja, meskipun bahasannya tidak panjang lebar. Perlu diketahui saudara, bismillah dalam tinjauan ilmu fikih hanya terbatas pada hukumnya saja. Hukum baca bismillah itu apa? Karena ilmu fikih itu membahas tentang aspek hukum. Jadi ketika ditanya apa hukum baca bismillahirrahmanirrahim, maka perlu diketahui bahwa hukum baca bismillah itu ada 5. Ada baca bismillah itu hukumnya wajib. Kedua, baca bismillah itu hukumnya haram. Ketiga, baca bismillah itu hukumnya sunnah. Keempat, baca bismillah itu hukumnya makruh. Kelima, baca bismillah hukumnya mubah. Karena hukum Islam seperti pertemuan yang lalu ada 5 sebagai hukum syarak, bukan hukum wad'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mulai mengarang kitab matan takrib. Kata Tuan Musannif, Alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun segala puji yaitu tertentu bagi Allah Tuhan semesta alam.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi, dan moga-moga memberikan rahmat oleh Allah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyyi yang menjadi nabi, wa alihi tahirin, dan atas keluarganya Nabi yang suci-suci, wa sahabatihi ajma'in, dan sahabatnya Nabi seluruhnya. Qala al-qadhi Abu Suja'in Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala telah berkata oleh Qadhi Abu Suja', nama aslinya Ahmad bin Husain bin Ahmad yang bangsa Asbahan, moga-moga merahmati kepada beliau oleh Allah Ta'ala. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam syafi'i fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Telah meminta kepadaku oleh sebagian teman-teman, moga-moga melindungi akan semua teman-teman oleh Allah Ta'ala, meminta agar aku membuat akan kitab yang ringkas pada disiplin ilmu fikih mengikuti atas madhab Imam Syafi'i, yang kitabnya pada sangat ringkas dan sehabis-habisnya ringkas. Wallahu alam bisawab. Kita bedah dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu kita membahas mabadi'ul asyarah daripada ilmu fiqih, baru berapa ya? 7. Maka sisanya kita lanjutkan malam hari ini membahas tentang pengambilan ilmu fikih dari mana, lalu kemudian hukum mempelajarinya apa, dan ke-10 materinya apa-apa. Saudara sekalian yang mulia, ilmu fikih itu diambil dari 4 sumber. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiganya ijma', dan keempatnya qiyas. 4 inilah disepakati oleh ulama mazhab 4. Sebetulnya hampir 12 yang lain ikhtilaf. Dalam mazhab Syafi'i nanti ada istishab, begitu. Ada madhab seperti Ahmad bin Hanbal namanya saddan lidzara'i', ada namanya masalihul mursalah pada madhab lain. Tapi yang 4 ini pokok. Jadi kalau mau mengambil hukum Islam, pertama dari Quran. Jadi fikih itu ilmu peresan dari Quran dan hadis yang sudah enak mengenakan, itulah fikih. Kenapa dikata enak mengenakan? Kalau masih beras, puyeng kita ngemasaknya, masaknya puyeng. Bisa gosong, bisa jadi aron, jadi bubur. Jadi standar masak ada aturannya. Yang enak semacam KFC begitu, udah matang, perut kita lapar, bukan ngomongin nih beras nanemnya berapa bulan, pengairannya berapa, puyeng kalau begitu tuh, puyeng. Kita mau orang lapar tinggal makan. Ilmu fikih itu tinggal makan. Dari Quran.
Bila di Quran tidak ketemu, maka kemudian ngambilnya dari hadis. Kemarin juga disinggung tuh hadis dari mulai Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta, Sunan Darimi, Mustadrak Imam Hakim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sunan Ad-Daraqutni, kemudian itu Mu'jam At-Tabarani, Sunan Al-Baihaqi, Musnad Ahmad bin Hanbal. Ini referensi hukum. Kalau di hadis nggak ketemu, cari ijma, konsensus para ulama. Begitu. Kalau nggak ketemu lagi, qiyas. Dan qiyas ini adalah hujjah syar'iyah, termasuk sama dengan ijma. Ijma itu hujjah syar'iyah. Jadi dalil dalam agama. 4 ini pokok. Semua fikih ini nggak akan lepas dari 4 sumbernya, tapi semuanya berpulang pada Quran dan hadis. Quran dan hadis. Kata Imam Haddad, saudara, wa'lam annahu la yastaqillu fi ardi jami'i umurihi allati taqa'u minhu fi zahirihi wa fi batinihi alal kitabi was sunnati kullu ahad, fa inna dhalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin, fa in ajazta an syai'in min dhalik fa alayka birruju'i ila man amaraka Allah ta'ala birruju'i ilaihi fi qawlihi azza wa jal fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Imam Haddad yang ratibnya kita baca dan banyak dibaca oleh kaum muslimin, Imam Haddad bilang, ketahuilah olehmu, tidak semua orang bisa langsung comot-comot dari Quran dan dari hadis dalam setiap problematika kehidupan yang menyangkut pada dirinya. Tidak semua kita bisa langsung terjun pada Quran dan hadis. Sebab Quran dan hadis laksana lautan. Orang nggak bisa renang main ke laut, bagaimana kira-kira? Ya, modar bisa dia. Jadi yang nggak bisa renang mainnya di kobakan kecil yang nggak ada ombaknya. Bener nggak? Kobakan kecil itu mainnya, namanya ilmu fikih. Yang di laut yang udah pandai berenang, begitu. Enggak semua orang bisa langsung nyebur di Quran dan hadis. Sebab itu khusus buat ulama-ulama yang mendalam ilmunya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ulama-ulama. Begitu juga yang lainnya, Imam Auza'i, Sa'id bin Musayyab, Imam Lais bin Sa'ad, Imam Sufyan bin Uyainah, Sufyan Sauri, Imam Abu Saur, dan seterusnya. Itulah mereka. Terus bagaimana bagi kita yang tidak bisa nyebur di Quran dan hadis? Kata Imam Haddad, fa in ajazta an syai'in min dzalik, kalau anda tak mampu nyebur di Quran dan hadis, maka ada tugas dari agama. Apa itu? Engkau kudu ikut pada perintah Al-Quran, sehingga masih juga ikut Quran dan hadis.
Apa itu perintah Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli ilmu yang Anda tidak tahu. Jika Anda tidak tahu, tanya ama ahli ilmu. Orang itu ada dua, ada alim, ada ami atau jahil. Ada orang itu alim, ada orang bodoh, awam. Orang awam ikut orang alim. Orang alim ikut Quran dan hadis. Maka si awam ini kalau ikut ulama berarti ikut Quran, ikut hadis secara tidak langsung. Yang langsung adalah ulama. Jadi kita disuruh ikut ulama, ulama disuruh ikut Quran dan hadis. Begitu tugasnya. Begitu. Kita disuruh ikut siapa? Ulama. Kenapa kita orang awam disuruh ikut ulama? Begini saudara, orang awam semacam kita ini kayak bocah umur 5 tahun diajak jalan-jalan ke Ragunan sama babanya, karena memang yang rada murah liburan ya Ragunan, ngakurin muka sama buyut. Begitu, bener enggak? Tuh begitu, ke Ragunan. Nah, bapaknya dekat kandang macan, lari. Maka bocah ini pun juga, bocah ini lari. Itu cara bocah cerdas, ikut lari. Ketika ditanya, kenapa kamu lari? Ikut bapak. Kenapa bapak lari? Tahu dalil bahwa macan itu galak, bisa diterkam. Maka bocah yang cerdas kalau bapak lari ikut lari. Jangan jadi bocah yang tidak cerdas. Gua mau diem aja, ngapa baba lari? Gua belum tahu alasan baba lari, gua mau diem aja, ogah mau ikut lari. Yang kayak begini bagaimana kira-kira? Terkam macan. Begitulah orang awam, udah ikut aja sama ulama. Kalau ulama udah ngomong, udah ikuti, itu selamat. Kata ulama besar hebat dari Beirut, Libanon, begitu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang ulama alim kabir, ulama hebat, dalam kitabnya Riyadul Jannah fi adhkaril kitabi was sunnah. Ini ulama hebat. Kata beliau, qad ajma'atil ummatul muhammadiyah fi jami'il a'sari wal aqtari wan nawahi ala anna sadatana al-Ba'alawi min asahi baitin nubuwati nasaban ila akhiri maqal. Kata beliau, sungguh telah seia sekata tu sepakat, konsensus semua ulama nih, bukan baru, sebab ada ulama ada baru, ada dua. Sungguh telah sepakat semua ulama dari berbagai benua, berbagai daerah, berbagai negeri, bahwa Ba'alawi, para habaib, Ba'alawi itu adalah nasab Habib yang paling sahih menuju Rasulullah.
daripada turunan Sayyidina Husain. Dulu, zaman dulu lama, udah ngomong, namanya juga ulama. Maka kita disuruh ikut ulama, jangan ikut ubaru ya. Ubaru. Kalau ulama bilang ijma, ijma tuh saya sekata semua ulama. Kalau yang nyeleneh nggak usah dengerin, nama jadi nyeleneh, rusak itu orang. Ijma. Orang awam itu ikut kiai, kiai ikut mana? Quran dan hadis. Maka Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ini ulama-ulama semuanya ikut Quran, ikut hadis. Enggak ada yang ngarang-ngarang, enggak ada. Semuanya sumbernya dari Quran dan hadis, sumbernya. Begitu saudara. Nah, kita yang awam udah ikut fikih aja. Kalau kata kitab fikih, maka itu berarti kata Quran, kata hadis. Walaupun kita nggak tahu, udah ikut kiai aja. Selamat. Tuh begitu, selamat. Sebab kita ini hidup saudara di zaman akhir. Zaman akhir itu enggak kayak zaman dahulu. Pohon duren dulu mah buahnya duren, pohon apalagi itu apel buahnya apel, rambutan buahnya rambutan, mangga buahnya mangga. Itu zaman dulu. Selamat. Zaman akhir ada pohon mangkudu buahnya pace. Ini pohon ama buah, buah ama pohon nggak sama, bener nggak? Ya Allah, babanya suka muludan, anaknya nentang-nentang. Begitu babanya suka tahlilan, anaknya malah yang ngamuk-ngamuk. Ini namanya mengkudu, buahnya pace. Kita jangan, biar selamat. Sabar Ustaz Ansari, sabar, pelan. Begitu, tenang. Jadi begitu saudara. Dalil fikih itu dari Quran, hadis, ijma, qiyas. Qiyas itu begitu dalilnya, qiyas. Begitu, qiyas. Jadi yang disebut sunnah Quran ini butuh sama sunnah. Sunnah Nabi itu Quran. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah perbuatan Nabi, ucapan Nabi, pengakuan Nabi. Jadi itu namanya sunnah Nabi. Yang Nabi perbuat itu sunnah Nabi. Yang Nabi ucapin sunnah Nabi. Yang Nabi akuin walau enggak dikerjain nama Nabi, namanya sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu enggak cuman yang dicontohin Nabi doang. Kalau yang dicontohin Nabi doang, 2/3 Islam hilang. Ajarannya jadi sempit, kaku hidupnya. Ini jadi masalah. Nanti hidupnya speaker lah bid'ah. Begitu muncullah aliran namanya aspek, anti speaker. Ada aja. Tapi masalahnya kacamata punya, malah pakai kacamata lagi. Begitu. Speaker sama kacamata sama fungsinya. Kalau kacamata itu untuk memperbesar, alat memperbesar huruf. Enggak apa-apa baca Quran enggak kelihatan. Begitu. Baca Quran kalau enggak pakai kacamata kecil-kecil, kacamata jadi ngebantu bagus.
Begitu. Maka kacamata itu alat untuk memperbesar. Besar apa? Huruf. Kata dia boleh pakai kacamata karena ngebantu. Speaker tuh sama, alat untuk memperbesar. Bener nggak? Memperbesar apa? Suara. Yang tadinya nggak nyampe jadi nyampe. Sama-sama alat memperbesar. Masa kacamata enggak bid'ah, speaker bid'ah? Ini nih namanya nggak pas. Udah speaker bid'ah, handphone punya lagi, kan jadi masalah. Begitu. Ini zaman akhir kita. Iya, jangan dibikin puyeng Ustaz, nyantai, sabar. Jadi fikih itu pengambilannya dari Quran, dari hadis, dari ijma', dari qiyas. Saya nggak panjangin ini. Kesembilan, mabadi'ul asyarah itu hukum mempelajari ilmu fikih. Apa hukumnya belajar ilmu fikih? Saudara sekalian, mempelajari ilmu fikih hukumnya fardu ain pada bagian yang kita butuhkan untuk ibadah dan muamalah kita. Fardu ain. Apa itu fardu ain? Setiap manusia muslim yang akalnya sehat, umurnya udah 15 tahun, wajib hukumnya ngaji fikih. Ini udah 15 tahun belum nih? Belum wajib. Pokoknya yang 15 tahun ke atas wajib belajar fikih. Enggak bisa kalau enggak belajar fikih. Begitu kudu fardu ain belajar ilmu fikih ini wajib. Jadi saudara nih duduk malam Selasa ini pada majelis ilmu wajib fardu wajib ain. Jadi ganjarannya gede, enggak kehitung ganjarannya. Wong belajar ilmu wajib. Ama saudara duduk di majelis zikir 70 kali, ama majelis ilmu fikih sekali, udah nggak kebanding. Gedean ngaji fikih sekali kalau ngomongin ganjaran. Tuh begitu fardu ain belajarnya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Salalimul Fudala, fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis qula hadis salasu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha taqsul najatun wa'tila. Pelajarilah ilmu yang mengesahkan ibadah, namanya ilmu fikih. Pelajarilah ilmu yang meluruskan akidah, membentengi akidah, namanya ilmu tauhid. Pelajarilah ilmu yang membersihkan hati, namanya ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Hadis salasu fardu ainin fa'rifan. 3 ilmu ini hukumnya fardu ain belajarnya. Udah ngaji tauhid belum? Oh udah tamat. Alhamdulillah. Maka kita kudu ngaji fikih fardu ain. Kata para ulama, man shalla bi ghairi ta'allumil wudu'i was salati lam tasihha salatuhu wa in sadafatis sihhata. Siapa orang salat tanpa belajar ilmu wudu, ilmu salat, maka salatnya bisa enggak sah walaupun
berbetulan dengan amaliyah karena nggak dasar ilmu. Kudu kita belajar. Kalau kata kitab Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang ibadah enggak pakai ilmu, ibadahnya ora diterima, kagak diterima. Maka ngaji fikih nih, ngaji ilmu ibadah fardu ain, biar benar kita ibadahnya fardu ain. Keterakhir, materinya apa ilmu fikih? Macam-macam. Qadayahul bahisatu an ahwali mawdu'ihi. Fikih itu materinya banyak, begitu fikih macam-macam. Dan kitab kita ini kecil tapi lengkap. Pertama, kitab kita ini membahas fikih ibadah, dari mulai wudu, salat, di dalamnya nih wudu, mandi segala macam, sampai salat, zakat, puasa, haji. Ini namanya fikih ibadah. Udah kelar ini, nanti dibahas fikih muamalah. Ekonomi Islam. Bagaimana jual beli COD, bagaimana jual beli online dibahas. Bagaimana jual beli pupuk kandang ada di sini, muanya ada. Sabar, ini belum mulai, baru mau. Fikih muamalah, bakal dibahas apa itu saham, apa itu obligasi, dan seterusnya. Bagaimana sistem karyawan dalam Islam, apa itu CV, PT, firma, yang disebut TBK, apa itu. Nah, ini bakal dibahas di kitab kita ini, begitu. Sudah fikih sampai apa itu wakaf, begitu. Sehingga kita tahu apa musola, apa masjid, itu bakal dibedah. Apa itu hibah. Kalau udah kelar, baru ngomongin fikih mawaris. Yang ketiga, yaitu tentang bagi waris. Akan diterangkan calon ahli waris dari laki-laki jumlahnya ada 15, calon ahli waris perempuan ada 10, totalnya 25 calon. Bisa dapat bisa enggak, nama juga calon kembang. Kalau gugur ya kagak calon. Calon gubernur kan bisa jadi gubernur, bisa kagak ya kan, nama juga calon. Tuh begitu, biar kita tahu kita dapat warisan apa kagak, begitu. Itu nanti dilihat, begitu. Jangan kemudian ini wasiat baba, kata baba tanah yang di samping binus tuh jangan dijual, tanah orang. Bener nggak? Lah iya, itu mah bukan wasiat. Bilangin wasiat tuh beda isinya, ntar diterangin apa itu wasiat. Bener nggak? Gimana Sasari? Iya, ntar nih, karena ntar itu namanya warisan. Dengan warisan kita punya duit. Maka keempatnya fikih munakahat, hukum perkawinan Islam bakal diatur. Kan kawin perlu duit, bener nggak? Ngomongin warisan dulu kitab tuh, baru ngomongin nikah, begitu. Di sana bakal ngomongin nikah, ngomongin wali nikah, ngomongin tentang cerai. Apa itu cerai? Cerai satu bagaimana, cerai dua bagaimana, cerai tiga bagaimana, bagaimana kalau tiga sekaligus, bagaimana kalau cerainya lagi marah-marah. Yaudah kalau begini cerai aja, ya udah gue cerai.
gitu. Jangan atu, ya udah 3. Nah, ini bagaimana tuh kalau begitu tuh? Itu bakal dibahas di kitab kita, namanya hukum perkawinan dalam Islam. Inilah hebatnya kitab kita, akan dibahas. Entar ngomongin tentang hukum perdata lagi, entar ngomongin hukum pidana Islam. Begitu bagaimana kalau orang melakukan tindak kriminal, mencuri umpamanya, apa yang diatur oleh Islam, membunuh umpamanya, apa yang diatur oleh Islam, itu nanti diatur. Entar diatur tentang peradilan Islam, bagaimana seorang hakim kudu mutusin yang benar, begitu. Itu diatur, termasuk hukum tata negara. Syarat orang jadi presiden itu yang kudu dipilih yang bagaimana, gubernur, itu ada di dalam ini, ada semuanya kitab ini, begitu. Kalau udah selesai ngomongin terakhirnya tentang perbudakan, diatur tentang bagaimana supaya merdeka. Kalau udah begitu, kitab kita ini habis. Udah dah tuh. Kalau begitu, apa udah segitu aja tuh? Kan udah habis tuh kitabnya. Bener nggak? Udah habis. Udah tuh. Ini isi kitab kita, materinya. Tuh, itu materi ilmu fikih. Jadi Islam tuh bukan urusan cebok doang. Politik juga tahu, Islam tuh begitu, kayak begitu. Maka disebut ada politik kiai, ada kiai politik, begitu, beda, begitu. Ini diatur, semuanya Islam lengkap. Inilah kurang lebih saudara-saudara sekalian, namanya Mabadi'ul Asyarah, program dasar ilmu fikih atau ilmu hukum Islam. Kita masuki materi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saudara-saudara sekalian, para ulama telah memperbincangkan panjang lebar terkait dengan bismillah dan tinjauannya dalam hukum syariat. Dalam kitab-kitab ulama sudah ditulis semuanya tentang bismillah. Oleh karena kita malam hari ini mengkaji ilmu fikih, maka tentu kita akan membahas aspek hukumnya saja. Kita perlu bahas bismillah ini yang ada relevansinya dengan ilmu fikih. Kata ulama, yang bagi likulli syari'in fi fannin an yabhatha basmalatan bitarafin mimma yunasibul fannal masyru'a fi wifa'an bihaqqil basmalati wa wifa'an bihaqqil fannil masyru'i fi. Seyogianya bagi setiap orang yang memasuki satu disiplin ilmu untuk membahas terlebih dahulu tentang bismillahirrahmanirrahim dengan bahasan ala kadarnya yang ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang dipelajari, sebagai menunaikan hak bismillah dan menunaikan hak disiplin ilmu yang dipelajari. Malam hari ini saudara kita mengkaji ilmu fikih, maka perlulah kita membahas bismillah yang ada keterkaitannya dengan ilmu fikih saja, meskipun bahasannya tidak panjang lebar. Perlu diketahui saudara,
Bismillah dalam tinjauan ilmu fikih hanya terbatas pada hukumnya saja. Hukum baca bismillah itu apa? Karena ilmu fikih itu membahas tentang aspek hukum. Jadi ketika ditanya apa hukum baca bismillahirrahmanirrahim, maka perlu diketahui bahwa hukum baca bismillah itu ada 5. Ada baca bismillah itu hukumnya wajib. Kedua, baca bismillah itu hukumnya haram. Ketiga, baca bismillah itu hukumnya sunnah. Keempat, baca bismillah itu hukumnya makruh. Kelima, baca bismillah hukumnya mubah. Karena hukum Islam seperti pertemuan yang lalu ada 5 sebagai hukum syarak, bukan hukum wad'i. Pertama, bismillah itu hukumnya membacanya wajib. Kalau enggak baca dosa, kan wajib. Kapan baca bismillah itu wajib? Saat solat wajib baca bismillah. Di dalam madhab Syafi'i yang namanya solat rukunnya ada 17. Di antaranya membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang solat yang tidak baca bismillah tidak sah solatnya, tidak sah solatnya kalau enggak baca. Karena bismillah adalah bagian Al-Fatihah, dan Al-Fatihah merupakan rukun solat seperti nanti di depan. Sehingga bismillah ini kudu dibaca, jangan sampai enggak baca. Urusan saudara bacanya kenceng apa pelan bab lain. Yang penting baca. Ada orang dari Rawabelong umroh begitu pulang umroh dia langsung aja di masjid sholat, kagak baca apa? Bismillah. Dia langsung aja alhamdulillahirabbil alamin. Selesai salam ditegur sama temannya, "Bang, kok kagak baca bismillah?" Dia melotot, "Makanya umroh begitu. Jangan mainnya di pasar kembang aja." Begitu kata dia. Makanya umroh. Di Arab kagak baca bismillah. Begitu kata dia. Emang lu udah tanya imamnya? Ya tanya sih kagak, gua juga gak tahu tuh imam sholatnya di mana. Lah, emang lu di Mekahnya di mana? Gua sih di lapangan sholatnya. Begitu. Lu tanya tuh imam baca apa kagak? Pokoknya yang gua denger kagak baca dia. Lu kagak tanya, nyimpulin diri imamnya siapa. Yang saya dengar sih kata yang bimbing tuh namanya Imam Sudes begitu. Oh, Imam Sudes itu baca bismillah dia pelan begitu. Kalau ente namanya Imam Sadis, nggak pakai nanya, ente nyimpulin begitu. Melihatnya pakai kuping. Yang ngelihat pakai kuping tuh bukan pakai mata, Imam Sadis begitu. Jadi ada yang pelan, ada yang kenceng bacanya, tapi baca, bukan ente kagak baca gitu. Oh begitu. Makanya ngaji malam Selasa
Udah begitu aja dia. Begitu. Hebat juga. Begitu. Jadi bismillah itu wajib. Satu. Dua, baca bismillah itu hukumnya haram. Udah belum ya? Ini yang benar nih. Udah belum? Oh belum. Lah kan kita juga baperan ya kan. Bismillah itu hukumnya haram, dosa. Kapan bismillah itu dibaca dosa? Bila kita melakukan atau memakan, meminum barang yang zatnya haram, yang haram secara zatnya minum khamr, baca dosa karena khamr itu haram, dosa begitu, karena haram zatnya dosa begitu. Tapi kalau zatnya enggak dosa karena haramnya faktor X, bismillah masih sunat. Seperti makan nasi uduk dapat nyolong, nasi uduknya dapat, makannya ini masih sunnah baca. Kenapa? Zatnya enggak haram, yang haram nih gara-gara iya masih sunat begitu. 3 biar cepat sunat. 3 sunat, baca bismillah tu sunat. Kapan baca bismillah tu sunat? Bila kita melakukan satu perkara yang dipandang baik oleh agama. Begitu. Melakukan satu perkara yang dipandang baik oleh agama, itu baca bismillahnya seperti ngarang kitab. Makanya yai kita diawali dengan ya, karena ngarang kitab kan bagus. Mau makan, wudu, mau mandi, baca bismillahnya sunat karena perkara yang baik dalam agama. 4, makruh. Mana tuh bismillah yang makruh? Seperti kita mau memakan atau melakukan perkara yang makruh secara zatnya. Seperti mana? Memandang kemaluan istri, dia baca bismillah dulu, itu makruh. Makan yang makruh zati, maka bismillahnya makruh begitu ya, zatnya begitu. 5, baca bismillah tu mubah bila kita melakukan perkara-perkara hina, perkara recehan. Seperti mohon maaf ada pakaian jatuh dari sampiran, bismillahirrahmanirrahim, itu boleh baca bismillah, boleh kagak? Ngambil jatuh lagi bismillah, enggak baca bismillah boleh, baca bismillah boleh. Tapi yang mubah ini bila kita niatnya baik dapat ganjaran karena faktor X, niat yang baik. Inilah hukum baca bismillah. Bismillah itu saudara bisa sunnah kifayah, sunnah ain. Segini aja dulu Bang Haji Wahab udah diri. Maknanya kita sudah segini udah cukup. Wallahu a'lam bishawab.